saya Widianto, MPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Pelalawan dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Dalam kesempatan ini, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Ibu Misnarti SPD MM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar, dan saya terima kasih sekali Ibu sudah berkenan menyediakan waktu bagi saya untuk melakukan wawancara. Apakah Ibu sudah siap untuk saya wawancara Ibu? Insya Allah siap. Baiklah saja Bu, kepada pertanyaan pertama ini terkait dengan bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, langsung saja ya Pak. Ya, langsung saja Ibu. Yang pertama saya melihat dulu dari kasusnya itu Pak. Jadi jika kasusnya itu berkaitan dengan etika sosial, nah, itu dimana posisinya sama-sama benar. Kemudian tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan itu, berarti itu kasusnya namanya dilema etika. Tapi jika kasusnya itu berkaitan dengan posisi benar atau salah yang merupakan pelanggaran hukum, berarti kasusnya itu kita sebut sebagai bujukan moral. Jadi kalau penanganannya pun berbeda itu Pak. Yang pertama, apabila kasusnya itu berlaku pada peserta didik kita, maka dilema etika perlu melakukan penanganan secara khusus. Itu melalui BK kita, melalui kesiswaan, karena kepala sekolah itu para penyesuaian tidak bisa berjalan sendiri. Tentu diperlukan adanya turun tangan, tidak bisa kepala sekolah itu turun tangan langsung. Jadi kita harus bekerja sama dengan BK dan kesiswaan. Kemudian apabila permasalahan itu pada guru dan juga pada tenaga kependidikan kita, maka kita harus melakukan berkoordinasi dulu kita dengan wakil kepala sekolah. Kemudian juga kita melakukan koordinasi tersebut dengan memanggil semua wakil kepala sekolah kita, kemudian kita meminta masukan dari mereka. Kemudian kita juga melakukan selalu itu briefing Pak, dalam sekali seminggu kita lakukan briefing terhadap kepala sekolah. Itu kita lakukan koordinasi, masukan-masukan apa yang perlu kita lakukan, kemudian kelemahan kita yang perlu kita lakukan perbaikan. Nah, kemudian juga kita tidak lupa juga memberikan mendengar masukan guru senior kita. Kemudian juga terutama yang terpenting adalah kepala cabang wilayah 1 kita juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Baik Ibu, jadi intinya Ibu tidak langsung mengambil keputusan sendiri ya secara langsung, tapi perlu mendengar dari masukan-masukan wakil, guru senior, bahkan dalam pengambilan keputusan juga Ibu berkoordinasi dengan kepala cabang wilayah 1 ya Bu ya, itu untuk meminimalisir resiko sekiranya nanti dilema etika itu ada pihak-pihak yang mungkin kurang merasa puas dengan keputusan yang Ibu ambil ya, seperti itu. Baik Bu, saya lanjutkan berikutnya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selain itu kita berpedoman kepada peraturan tata tertib sekolah kita, kita mengambil keputusan itu juga kita terima masukan pendapat-pendapat dari berbagai pihak. Tadi sudah kita jelaskan juga dari wakil kita, dari guru senior kita, komite termasuk kepala cabang. Nah, kemudian juga tentu kita mengambil resiko dari suatu keputusan itu pastilah ada. Jadi kita usahakan
mengambil keputusan itu kita usahakan mencari risiko yang terkecil. Nah, tentu setelah kita dapatkan maka itulah kita jadikan sebuah keputusan. Jadi tidak langsung Pak. Yang perlu kita lakukan keputusan itu yang kita ambil itu kita cari risiko yang paling terkecil. Baik. Tapi kuncinya itu ada peraturan Bu ya, dikembalikan ke peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga resiko pengambilan keputusan itu sangat kecil sekali ya. Kalau mungkin 100% orang akan menerima semua itu mungkin agak susah Bu ya, tapi mungkin ada toleransi resiko terkecil. Baik Ibu, saya lanjutkan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya Pak ya, bahwa komunikasi itu perlu. Itu perlu kita jalankan dalam seluruh stakeholder kita, organ sekolah kita dalam mengambil risiko terkecil itu. Tentu kita tidak lupa adanya prosedur, kemudian kesepakatan yang telah kita buat, termasuk ya kita jalankan dalam aturan sekolah kita juga. Yang kita ambil itu sesuai dengan aturan-aturan juga. Iya. Baik Bu, prosedurnya dijalankan Bu ya, dan tidak serta-merta. Nah Ibu seperti otoriter langsung putuskan begini, tidak walaupun tidak sesuai prosedur ya kan, karena kita prosedur itu tetap ada yang dijalankan. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kita yang pertama kita mengikuti seluruh prosedur. Prosedur tadi ya. Kemudian tentu langkah yang sesuai strategi yang sudah kita sebutkan tadi, jika lebih efektif, kita pertama meminta berbagai pendapat berbagai pendapat dari seluruh kawan-kawan ya, sudah kita ceritakan tadi. Kemudian juga tentu pendapat itu kita juga lakukan, apakah pendapat dari kawan-kawan itu merasa sesuai dengan pembelajaran kita, sesuai dengan aturan kita, ya itu kita terima. Nah kalau seandainya pendapat-pendapat dari teman-teman itu tidak sesuai dengan aturan-aturan, tentu kita cari pendapat yang lain yang rasanya mungkin seperti ini, pendapat seperti wakil ya. Seperti adanya wakil-wakil kita, guru-guru senior kita, termasuk juga komite sebagai perwakilan dari orang tua. Nah itu dia. Luar biasa sekali Ibu, itu efektif sekali Bu ya, artinya tidak hanya intern saja tapi keterwakilan orang tua dengan meminta pendapat dari komite sekolah Bu ya. Baik Bu, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan, saya tidak berbicara yang lain ya Pak ya, tapi lebih ke profesional. Saat ini itu tenaga pendidik dan kependidikan kita dituntut harus menguasai Pak, menguasai serta meningkatkan kompetensi dirinya. Itu yang jelas. Kemudian selain itu harus menguasai juga kurikulum merdeka. Tapi insya Allah ini apalagi sekolah kita sudah banyak nih Pak, bergerak termasuk Bapak sendiri ya. Yang ini ada 11 kita yang lulus ya. Jadi kemudian juga kita dituntut itu mampu menerapkan media tentunya, media pembelajaran yang berpusat tentu pada peserta didik. Itu yang diinginkan oleh PMM kita dalam kurikulum merdeka. Kemudian juga tenaga pendidik itu juga harus mampu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan mandiri di PMM ya Pak. Iya betul Bu. Itu sudah tersedia banyak. Ada banyak, bahkan guru kita ada sampai 18 ya, yang sudah menerima sertifikat. Nah kemudian juga apalagi juga dituntut memenuhi ekspektasi pengelolaan kinerja di PMM itu kemarin Pak sudah kita juga lakukan oleh para guru yang berbasis pada
ICT, Iya, ICT-nya. Jadi masalah ICT ini menjadi masalah yang serius memang Pak. Iya betul. Karena teknologi terbaru itu. Iya. Iya. Ini banyak juga kawan-kawan yang belum memahami juga, ya kan Iya, Pak. betul. Tapi kita secara perlahan sudah banyak yang bagus-bagus. Iya. Udah. Ini bisa berbagi nanti. Iya. Bisa juga Bapak berbagi juga Insya ya. Allah nanti Nah, Bu, iya. berbagi ke teman-teman yang lain dari walaupun guru-guru senior kita ini kadang-kadang dalam pemanfaatan IT masih lemah lah Masih ya, lemah. masih lemah, tapi juga karena dia ada kemauannya untuk bisa, harus bisa. Iya. Jadi alhamdulillah sekolah kita masih dikatakan para gurunya sudah lumayan kompetensi yang Iya. bagus. Nah kemudian juga jadi kalau saya melihat tenaga pendidikan kita di sekolah ini sudah juga sangat lelah mungkin ya, Iya. sangat lelah banyaknya apa namanya pemahaman dalam ini dalam hal peningkatan kinerja. Iya. Nah, kemarin mengajar lagi, kemudian membuat kinerja kita lagi Iya, harus disiapkan uploadnya segala macam. Iya, Nah, betul. ini juga Iya. saya rasa harus juga di apa namanya itu Pak ya, Didampingi Bu. Ya. didampingi dalam pembuatannya, dalam uploadnya, kemudian juga ada yang kurang ngerti juga Iya, kemarin iya, kan. ada. Nah, mudah-mudahan besok kita selalu bersama-sama, kan ada kita juga membuat kombel itu. Iya, Nah, iya. di kombel juga kita bisa apa kemarin nama kombel kita tuh Semangat bermarwah. iya, semangat bermarwah. Iya. Semoga di kombel ini apapun yang kita bicarakan untuk kemajuan sekolah yang bisa tercapai. Iya, baik. Ya, mungkin tantangan yang terbesarnya pada guru-guru lagi sini itu Bu, ya agak lambat menguasai IT Bu betul ya. sekali Pak. Ya mungkin tantangan bagi kami juga nanti mungkin rekan-rekan yang masih muda-muda itu untuk berbagi lah. Iya. Saya pun dalam beberapa kesempatan selalu mendampingi, saya jemput bola. Kira-kira apa kendalanya Bu? Nah, apalagi Pak Kendalanya Widi apa? kan jago itu bisa lah ngajarkan. Ya insya Allah bisa Nanti berbagi. Di kombel juga Ya, bisa di kita kombel berbagi. juga bisa kita maksimalkan nanti untuk saling berbagi. Yang intinya kita semua harus maju bersama-sama. Bu. Oke, Pak. Mudah-mudahan tantangan yang Ibu hadapi bisa terselesaikan dengan baik sehingga sukses pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA 2 itu juga semakin bagus. Baik Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ibu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, sepertinya tidak ada jadwal tertentu ya Pak. Ya, kalau gitu Bu Tidak ya. ada jadwal tertentu. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Karena datangnya kasus itu kan tidak terjadwal Iya, juga. betul, Tidak betul. terjadwal juga, Betul, ya kan? iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tentu kita lakukan koordinasi, ya, koordinasi sehingga kita ambil risiko kecil. Baik, berarti ada masalah segera direspon Bu ya. Iya, segera, Pak. Ya segera. Artinya tidak terjadwal karena kasus kita juga nggak tahu Iya, kapan nggak munculnya tahu, Bu iya. ya. Iya. Baik Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau bantuan tentu banyak ya Pak, Iya. berbagai pihak lah ya, banyak berbagai pihak, stakeholder keluarga sekolah kita yang membantu guru ya kan, termasuk komite. Nah, dalam jadi salah satu juga kita mengambil keputusan itu, kita juga tidak terlepas dari panutan kita juga. Keteladanan itu ya. Keteladanan kita, cara pemimpinan Rasulullah kita. Iya, betul. Salam itu juga menjadi contoh yang kita cari. Nah, kemudian juga kan Pak, kita apabila kita dihadapkan dalam sebuah masalah, tentu kita harus terinspirasi dengan hidup Rasulullah. Rasulullah, kemudian yang banyak kita ambil hikmah di setiap kehidupan. Baik.
religius sekali Ibu, dan bukan suatu kesalahan apabila kita mengambil keteladanan dari sang Rasulullah alam yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke pertanyaan terakhir Ibu ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Dilema Etika? Kayaknya dari berbagai banyak pengalaman yang membuat kita segalanya saya merasa ya, yang paling terlibat itu rasa saya pengalaman. Kemudian sehingga jangan sampai suatu kejadian atau kasus dilema etika itu terjadi kembali. Itu jelas ya Pak. Kemudian ketika kita boleh sesekali mengambil sebuah teori juga, namun kita tidak bisa juga pukul rata pada semua kejadian. Jadi dilihat berpilah-pilah Bu ya. Kalau teori itu berbeda dengan kadang-kadang prakteknya. Iya betul Kita hadapi. Iya baik. Jadi kadang-kadang teorinya seperti ini, lapangan prakteknya ini. Jadi nggak bisa sama dengan kita juga memimpin Pak. Dan kadang kita memimpin di sekolah A lain caranya, sekolah B lain, sekolah C lain. Jadi masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga caranya berbeda-beda. Iya. Baik Bu, ini luar biasa sekali. Ibu sudah mengungkapkan seluruh apa yang saya inginkan. Mudah-mudahan yang luar biasa Ibu sampaikan itu bisa saya jadikan referensi bagi saya untuk belajar, mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Terima kasih ya Ibu, ya luar biasa sekali. Demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Mistarti SPDMM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, dalam bidang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya Widianto SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pelalawan dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya Pak ya untuk melakukan wawancara seputar pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan? Oke, silakan. Oke Pak ya, ini mungkin langsung saja sebut ada pokok permasalahannya ya Pak ya. Nah selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Selama ini mungkin untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, biasanya saya selalu mengamati terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di lingkup sekolah FJN 004 Bukit Agung khususnya. Kemudian untuk mengumpulkan informasi ini tentunya untuk mencari hal-hal yang faktual, yang sesuai dengan fakta di lapangan, dan menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika sesuatu kasus yang berkaitan dengan masalah etika dan moral yang ada dua kepentingan semuanya benar, itu merupakan dilema etika. Sedangkan jika permasalahan berkaitan masalah benar atau merupakan benar, itu merupakan dilema etika. Sedangkan jika permasalahan berkaitan masalah moral dan hukum, yang keduanya bertentangan, salah dan benar, itu merupakan bujukan moral. Jadi di sini terutama saya harus mengamati permasalahannya terlebih dahulu. Ya baik Pak, jadi fokus dulu ke pengamatan permasalahannya apa ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dalam pengambilan keputusan tentunya saya selaku kepala sekolah harus selalu kembali kepada aturan yang berlaku. Jadi setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan pertama teman sejawat, kemudian guru-guru senior di sekolah yang tentunya banyak pengalaman dalam lingkup pendidikan, kemudian
saya juga memastikan bahwa keputusan tersebut nantinya setelah diambil itu benar-benar dapat dipahami, kemudian dapat selalu ada alasan. Semua kejadian itu tentu ada alasan-alasan tertentu yang harus dipahami terlebih dahulu. Baik, jadi Bapak melibatkan rekan-rekan sejawat ya dalam mengumpul informasi untuk seterusnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama mungkin saya akan mencari informasi terlebih dahulu terkait kasus atau permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga akan turun langsung untuk melakukan proses wawancara untuk mencari informasi yang faktual tadi. Kemudian saya juga akan menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik dengan risiko yang paling kecil daripada risiko lainnya. Ya, baik Pak. Jadi memang keterlibatan turun langsung Pak ya kepada sumbernya, sehingga tidak melalui mungkin informasi-informasi dari pihak yang lain. Tapi Bapak turun langsung sendiri menjemput informasi untuk mengarahkan pada penjemputan. Baik Pak. Seterusnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika? Jadi kalau menurut saya yang selama ini saya lakukan, saya merasa suatu pengambilan keputusan itu yang efektif apabila dilakukan dengan spontanitas atau langsung. Itu tergantung dari permasalahan yang terjadi. Jadi jika permasalahan itu suatu kasus ini membutuhkan atau melibatkan teman-teman sejawat dan guru senior yang tentunya untuk menghindari risiko pengambil keputusan ini, risiko yang terkecil yang paling diambil tentunya butuh tanggapan dari rekan-rekan teman sejawat. Tetapi kalau yang permasalahannya tidak terlalu besar, biasanya langsung spontanitas diselesaikan gitu. Baik Pak, jadi ada unsur spontanitas ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini, yang selama ini saya hadapi adalah pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima oleh yang bersangkutan. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang tersebut yang terlibat dengan keputusan yang akan kita buat. Memang sebuah tantangan Pak, yang dilemanya disitulah bahwa keputusan yang diambil mungkin saja tidak bisa diterima oleh pihak-pihak terkait Pak ya. Ya, baik Pak. Terusnya saya lanjutkan pertanyaannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Untuk tata krala atau jadwal secara terstruktur itu tidak ada Pak. Tetapi permasalahan ini akan diselesaikan apabila permasalahannya bisa langsung diselesaikan secara spontanitas, itu lebih baik. Kemudian tetapi jika permasalahannya membutuhkan klarifikasi terlebih dahulu, itu akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Saya teruskan ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jadi faktor-faktor yang pendukung saya selama ini di sekolah itu pertama adanya teman sejawat yang bisa memahami kondisi, kemudian adanya guru-guru senior tentunya di sini sangat mendukung, pertama untuk program sekolah, kebaikan sekolah dan juga kebaikan bagi rekan-rekan semuanya. Jadi memang harus ada dukungan dari stakeholder yang ada, khususnya rekan-rekan sejawat dan guru-guru senior ya Pak ya, sebelum Bapak mungkin mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pengalaman saya dalam mengambil keputusan pada dilema etika ini, saya banyak belajar dari kejadian-kejadian atau kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Tentunya ini sebagai bahan refleksi bagi saya sendiri tentunya, dan juga refleksi bagi lingkungan sekolah agar sekolah lebih aman, nyaman, dan tentram. Kemudian proses pembelajaran di lingkup sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Bapak sudah melakukan bimbang-bimbang dengan saya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pengalaman dari yang biasa Bapak lakukan terhadap pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika. Tadi saya petik beberapa pelajaran ini dari Bapak, diantaranya harus banyak belajar ya Pak ya. Ada kasus mungkin penangannya berbeda, ada yang langsung direspon, ada yang perlu klarifikasi kepada pihak terkait. Kemudian tadi Bapak juga saya amati dari pengalaman Bapak selalu melibatkan guru-guru senior dan rekan-rekan sejawat di sekolah, sehingga pertimbangan-pertimbangan dari mereka dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga resiko dari keputusan itu menjadi sangat kecil Pak ya. Artinya mungkin hampir mayoritas bisa menerima, dan bahkan yang terpenting Bapak selalu melakukan refleksi untuk hari ini, mungkin besok kita tingkatkan lagi, sehingga ujung-ujungnya nanti membawa pada peningkatan proses pembelajaran di sekolah Bapak, kemudian mutu pembelajaran, mutu murid-murid Bapak akan meningkat. Demikian Pak ya, kalau tidak salah saya simpulkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah sangat membantu saya dalam memberikan pengalaman. Terima kasih Pak.